Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hafizakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali majelis ilmu kita ini masih di surah yang sama, yaitu surah An-Naba. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan muqaddimah pendahuluan dari surah An-Naba, dan kita juga sudah menyampaikan keutamaan di antara keutamaan surah An-Naba ini, yaitu bahwa surah An-Naba ini orang munafik tidak menghafalnya atau tidak suka menghafalnya. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, la yahfadhu munafiqun surata Hud wa Bara'ah wa Yasin wa Dukhan wa amma yatasa'alun. Orang munafik itu tidak hafal surah Hud, surah Bara'ah, Yasin, Ad-Dukhan, dan amma yatasa'alun. Kemudian surah Hud dan surah yang semisal membuat Nabi harus banyak merenung, bertafakur, kemudian sampai tumbuh uban di rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, qad shibta, ya Rasulullah, engkau telah beruban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Telah membuatku beruban surah Hud dan surah-surah yang menjadi saudara semisalnya. Kita masuk ke ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Dari kata amma yatasaalun kemarin sudah kita sampaikan, amma itu cara membaca, dan ini bentuk kemudahan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dari semua sisi mudah. Bahkan cara membacanya, cara melafadzkannya, Allah membuatnya mudah. Allah membuatnya ringan untuk diucapkan oleh siapapun, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 7 versi cara membaca Al-Quran yang dikenal dengan 7 bahasa. Bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam 7 bahasa, dalam arti 7 logat atau 7 lahjah. Jadi untuk memudahkan mereka yang asli orang Arab dalam melafadzkan, dalam membaca ayat-ayat Al-Quran ini. Yatasa'alun, mereka saling bertanya. Apa yang mereka tanyakan? Yang mereka tanyakan ini bukan pertanyaan yang mereka ingin mendapatkan ilmu. Makanya nanti kita berikan catatan di sini, tidak semua yang bertanya itu ingin mengetahui kebenaran. Ada orang yang bertanya cuma ngetes. Ada yang orang bertanya itu untuk menjatuhkan orang yang ditanya. Maka nanti poinnya adalah di sini kita tuliskan adab dalam bertanya. Maka perhatikan tujuan kita untuk bertanya, karena surah An-Naba ini Allah menceritakan tentang mereka bertanya, dan orang-orang munafik, orang-orang kafir di dalam Al-Quran banyak bertanya kepada Nabi. Tapi pertanyaan mereka lebih untuk merendahkan Nabi, menghina Nabi, memojokkan Nabi, mempersulit Nabi. Makanya poin yang kita sampaikan, tidak semua yang bertanya itu ingin mendapatkan ilmu. Tapi ada orang bertanya tetapi tujuannya jahat, tujuannya buruk, maka ini yang dicela. Maka jangan sampai ini terjadi di kita. Kita bertanya tapi untuk untuk sesuatu yang tidak baik kepada orang yang kita tanya. Maka perhatikan adab kita dalam bertanya. Sampai-sampai kalau para sahabat yang dekat dengan Nabi, mereka tidak berani banyak bertanya kepada Nabi. Sampai-sampai nanti Allah berikan tuntunan bahwa kalau mau bertanya pada Nabi harus bersedekah dulu dalam surah Al-Mujadilah. Makanya mereka tidak banyak bertanya,
karena satu sisi menjaga adab, sisi yang lain ada kewajiban harus bersedekah dulu sebelum bertanya secara khusus kepada Nabi. Itu berbeda dengan orang-orang Arab Badui. Maka para sahabat itu bahagia kalau ada orang Arab Badui datang, karena mereka bisa ketemu Nabi, bertanya dengan pertanyaan yang tidak pernah mereka bayangkan. Saking belak-belakannya, saking terus terangnya. Kadang tidak pakai adab. Nah, ini levelnya level Arab Badui, yang pertanyaan mereka memang mereka bukan orang terdidik. Jadi kalau bertanya kadang asal-asalan, kadang menyulitkan Nabi, kadang membuat Nabi harus menunda untuk menjawabnya dan seterusnya. Jadi apa yang mereka saling bertanyakan itu anin naba'il azim. Mereka bertanya tentang naba. Kita sudah sampaikan kemarin, naba itu berbeda dengan khobar. Kalau khobar itu berita biasa, bisa benar bisa salah. Kalau naba sudah pasti benar, dan naba ini beritanya berita heboh, berita besar, berita yang membuat orang menjadi takut, menjadi timbul perasaan khawatir karena memang peristiwanya sangat besar. Naba saja sudah besar, apalagi diberikan sifat al-azim. Berita besar itu yang betul-betul dahsyat, betul-betul azim, betul-betul luar biasa. Apa yang mereka tanya tentang naba al-azim ini? Maka nanti para ulama berbeda penafsiran. Berita besar yang mereka tanyakan ini, pertama di antara penafsiran ulama adalah tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Jadi mereka saling bertanya, benar gak sih nanti kita setelah mati akan dibangkitkan? Tapi pertanyaan mereka bukan untuk mengimani, tapi untuk mengejek Nabi. Bagaimana bisa kita akan dihidupkan setelah kita menjadi tulang belulang, setelah kita nanti hancur lebur ketika sudah mati? Maka pertanyaan mereka lebih untuk mengejek, untuk merendahkan Nabi. Atau penafsiran yang lain, an-naba al-azim ini Al-Quran. Qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun misalnya. Jadi kata naba ini digunakan di ayat-ayat yang lain, bukan hanya di surah An-Naba, tapi di ayat-ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat. Penafsiran yang ketiga tentang naba ini adalah kenabian atau risalah Rasulullah Muhammad SAW. Dari ketiga penafsiran ini, yang paling dekat adalah bahwa naba yang mereka pertanyakan ini adalah tentang hari kebangkitan atau hari kiamat. Nah, nanti di ayat setelahnya itu menguatkan pendapat bahwa naba yang dimaksud di sini adalah tentang hari kebangkitan. Sekali lagi, orang-orang kafir itu bertanya bukan ingin mengimani, bukan ingin mendapatkan ilmu, tapi lebih untuk mengejek atau menghina Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah menegaskan tentang naba al-azim ini, alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka itu loh selalu berselisih, berbeda pendapat, tidak pernah satu pendapat. Maksudnya apa? Begitu mereka disampaikan tentang berita besar tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu dia sifatnya tetap, tidak berubah-ubah. Artinya apa? Allah ingin menegaskan kalau sudah berbicara tentang hari kiamat, maka yang bekerja untuk menerimanya adalah keimanan. Kalau tidak ada keimanan, mustahil akan mau menerima. Maka Allah menegaskan, mereka yang suka bertanya tentang hari kiamat itu, ketika mereka tidak punya keimanan dalam diri mereka, pasti mereka akan menyelisihi, pasti mereka akan berselisih. Dalam arti tidak akan pernah mengimani, tidak akan pernah percaya. Makanya Allah menyebut tentang keadaan mereka ketika mendengar penjelasan tentang hari kiamat dengan satu bentuk yang dia baku, tidak mungkin berubah. Orang kafir pasti tidak akan pernah percaya, tidak akan pernah beriman. Maka Allah menggunakan kata hum fihi mukhtalifun. Mereka itu terkait dengan berita yang besar ini mukhtalifun, pasti berselisih, pasti berbeda pendapat. Yang pendapat mereka yang mereka ambil pasti mereka menyelisih, dalam arti tidak beriman. Maka Allah mengancam, kalla saya'lamun. Tidak benar apa yang mereka sangkakan itu. Tidak benar apa yang mereka kira bahwa kebangkitan itu tidak mungkin terjadi, itu tidak benar. Saya'lamun. Mereka pasti akan melihatnya
ilmal yakin dengan pengetahuan yang yakin yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kapan itu? Ketika kiamat benar-benar terjadi. Masalahnya kalau kiamat sudah benar-benar terjadi ya sudah. Tidak ada kesempatan untuk meralat lagi apa yang mereka tanyakan untuk menertawakan, apa yang mereka pertanyakan untuk menghina, sudah tidak ada waktu lagi untuk meralat apa yang mereka lakukan. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian tidak demikian, saya'lamun, betul-betul mereka akan mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 kali kalla saya'lamun, kemudian tsumma kalla saya'lamun. Ada yang mengatakan kalimat yang kedua, ayat yang keempat sebagai ayat yang kelima sebagai penguat ayat yang keempat, tetapi ada yang mengatakan oh tidak, itu berbeda. Kalau kalla saya'lamun, mereka akan mengetahuinya, itu berlaku untuk orang kafir sebagai ancaman. Adapun yang kedua, tsumma kalla saya'lamun, itu berbeda, bukan penguat. Kenapa bukan penguat? Karena ada kata tsumma yang merupakan kata hubung atau huruf ataf. Maka dia berbeda dengan yang pertama. Terus bagaimana cara menyikapinya? Maka kalla saya'lamun ini untuk mereka yang beriman. Mereka yang beriman, mereka yang percaya bahwa hari kiamat itu betul adanya, maka mereka juga akan melihat, mereka juga akan menyaksikan ketika kiamat itu betul-betul terjadi. Sementara orang-orang kafir menyaksikan dengan penuh penyesalan, menyaksikan dengan penuh ketakutan karena apa yang mereka dustakan itu betul-betul terjadi. Orang beriman menyaksikan kiamat terjadi itu dengan penuh keyakinan dan mereka merasa apa yang dijanjikan Allah sudah dekat, sudah akan terjadi untuk mereka, yaitu balasan berupa kenikmatan. Maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bukti-bukti kalau kebangkitan itu bagi Allah sangat mudah. Maka Allah mulai dengan menyebutkan tentang apa yang sudah Allah kerjakan, apa yang sudah Allah lakukan untuk makhluknya, untuk ciptaannya. Alam naj'alil arda mihada. Tidakkah, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai mihada, sebagai hamparan, wal jibala autada, dan bukankah kami telah menjadikan gunung-gunung itu sebagai autad, sebagai pasak, wa khalaqnakum azwaja, dan bukankah kami telah menjadikan kalian semuanya azwajan, berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala dimulai dari ayat yang ke-7 dan seterusnya ini, Allah sedang ingin menyebutkan satu persatu kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada makhluk. Tujuannya agar kita pandai bersyukur, karena kita banyak kenikmatan malah membuat kita lupa. Maka Allah sering mengingatkan satu persatu kenikmatan yang besar-besar itu Allah ingatkan, bukankah. Jadi bukankah kami telah memberikanmu ini, itu, dan seterusnya. Bahkan Nabi SAW juga sama kan diingatkan di surah Al-Duha, di surah Al-Mushirah. Allah mengingatkan kenikmatan yang khusus Allah berikan kepada baginda Nabi SAW. Sama tujuannya, agar kita pandai bersyukur, agar kita menjalankan kewajiban kita setelah mendapatkan kenikmatan, yaitu mensyukuri apa yang telah Allah Ta'ala berikan. Dimulai dari nikmat Allah jadikan bumi ini sebagai mihad. Mihad itu seperti buayan. Seperti kalau kita dengar kalimat atau pepatah, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dimulai dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi mihada berasal dari akar kata yang sama dengan minal mahdi, dari kata al mahdi yang artinya buayan. Buayan minum apa, ayunan kayak. Artinya Allah jadikan bumi ini hamparan. Dia nyaman. Dia tidak semua tanahnya keras, tandus sehingga tidak bisa ditanami. Bumi ini tidak semua tanahnya lembek sehingga tidak bisa dipijak, dan seterusnya. Artinya Allah jadikan bumi ini betul-betul tempat yang nyaman. Ada yang keras permukaan tanahnya untuk kita tempati, untuk kita buat jalan. Ada yang lunak untuk kita tanami, untuk kita tumbuhkan tanam-tanaman. Ada yang memang keras tapi dia berupa lekukan untuk menyimpan air hujan yang Allah turunkan dari langit.
itu semuanya sudah sempurna, sudah istimewa. Hanya saja kenikmatan-kenikmatan ini suka kita anggap biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kita baru merasa kagum kalau sudah melihat pemandangan gunung misalkan. Kita suka kagum kalau misalkan pergi kemana, ke laut. Padahal di sekitar kita banyak nikmat-nikmat Allah yang kadang tidak kita syukuri. Maka Allah ingatkan satu persatu. Bumi ini Allah jadikan nyaman, nikmat untuk ditempati. Dia tidak miring permukaannya sehingga sulit untuk dilalui misalkan. Allah jadikan datar, Allah jadikan menghampar seperti ini sehingga kita nyaman tinggal di atasnya. Wal jibala autada, dan Allah jadikan gunung itu sebagai pasak-pasaknya. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menyampaikan, lamma aradallahu ay yakhluqal khalqa, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, Allah tiupkan angin sehingga angin ini nanti menebarkan air-air atau menyebarkan air. Begitu air ini nanti tersebar berupa air hujan, hatta abdad an hasyafah, sehingga hujan ini nanti akan menampakkan hasyafah. Apa itu hasyafah? Allati tahtal Ka'bah, yang ada di bawah Ka'bah. Tsumma maddal arda, kemudian Allah panjangkan bumi ini. Allah panjangkan bumi ini hatta balagat masya Allah minat tul, sampai sepanjang yang Allah inginkan. Wal ardi, dan Allah lebarkan bumi ini selebar yang Allah inginkan. Wa kanat hakadha tamidu, kemudian bumi yang baru Allah ciptakan ini dia masih bergerak-gerak, dia masih goyang-goyang. Sampai-sampai nanti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan waqala biyadihi, beliau memberikan gambaran bahwa bumi ini masih bergoyang, belum stabil, menggunakan isyarat tangannya, wa hakadha wa hakadha. Faja'alallahu al-jibal rawasiya autadan, kemudian ketika bumi ini masih bergoyang, bergoncang, maka Allah ciptakan gunung-gunung itu sebagai pasak. Jadi gunung yang kita lihat itu menjulang tinggi itu, apa yang ada di dalam perut bumi jauh lebih besar, jauh lebih menjulang ke bawah, lebih panjang, lebih kuat. Maka dia seperti pasak. Gambarannya kalau kita mendirikan tenda, kemudian kita tancapkan pasak dari bambu itu seperti gunung. Jadi dia menjaga tenda kita tidak mudah ditiup angin, tidak goyang ketika ditiup angin atau bahkan roboh. Itu fungsi gunung. Wa kana Abu Qubais min awwali jabalin wudi'a fil ardi, Jabal Abi Qubais yang ada di Mekah itu adalah gunung pertama yang Allah letakkan di bumi. Itu diantara keistimewaannya. Bahkan gunung-gunung itu punya keistimewaan. Kalau Jabal Abi Qubais sebagai gunung pertama yang Allah letakkan di bumi, kalau gunung Uhud beda lagi. Nabi menyampaikan Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh, gunung yang mencintai kami, mencintai kita semuanya, dan kita mencintai gunung itu. Bayangkan, itu benda mati, benda padat, tapi mendapatkan cinta dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu keadaan bumi, kemudian gunung sebagai pasaknya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian, kami ciptakan kalian azwajan, itu berwarna-warni, bervariasi, berpasang-pasangan arti aslinya. Namanya pasangan kan tidak mesti sama. Azwaj dari kata zauj. Zauj itu berpasangan. Kalau kiasan yang paling mudah, kalau kita bayangkan pasangan itu seperti sandal. Nah, sandal itu berpasangan atau sepatu. Nah, yang namanya berpasangan kan nggak boleh sama persis. Kalau sama persis sandal itu ya dua-duanya kanan atau dua-duanya kiri. Dia disebut berpasangan karena ada yang kanan, ada yang kiri. Maka pasangan itu seperti itu harusnya. Dia saling melengkapi, tidak boleh sama persis. Misalkan kalau dalam urusan mencari nafkah misalkan, jangan sampai pasangan itu dua-duanya keluar rumah. Nanti yang di rumah yang ngurus anak siapa? Nanti di rumah yang membimbing anak siapa? Atau dua-duanya di rumah, gak ada yang bekerja sama sekali misalkan. Dan nanti yang cari ma'isyah nafkah siapa? Karena nanti di ayat setelahnya Allah membahas tentang ma'isyah, tentang penghidupan. Maka Allah jadikan berpasangan. Nah, berpasangan di sini tadi ya, mulai dari laki-laki, ada perempuan. Kemudian di sini yang termasuk berpasangan, ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Sampai-sampai
dalam tafsir disebutkan litahtalifal ahwal fayaqaul i'tibar, agar ada kondisi yang berbeda-beda ini sehingga orang bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Fayashkurul fadil. Ada orang yang Allah berikan kelebihan agar dia bersyukur, wayasbirul mafdul, dan orang yang Allah sempitkan rezekinya agar dia bersabar. Jadi kehidupan dunia ini akan indah kalau yang sifatnya berpasang-pasangan ini kita perlakukan semestinya pasangan. Jadi jangan dipaksakan sama. Kalau memang Allah sudah menjadikannya berpasangan, tadi kita sampaikan namanya pasangan tidak mesti sama persis. Tidak mesti sama persis. Maka kalau sudah berpasangan ini, biarkan dia melakukan tugasnya masing-masing, menjalankan perannya masing-masing, jangan dipaksakan harus sama. Jangan dipaksakan harus sama. Kalau dipaksakan sama, maka itu menabrak sunnatullah. Kalau sudah menabrak sunnatullah, pasti kerusakan yang terjadi. Sebagaimana nanti di ayat setelahnya Allah menggambarkan tentang keseimbangan. Malam untuk apa, siang untuk apa, kemudian tidur itu buat apa. Allah sebutkan setelahnya, setelah Allah mengatakan wa khalaqnakum azwaja ini. Maka ini mungkin yang bisa disampaikan. Jadi kita perlu di ayat yang keberapa ini? 789 ini kita perlu tanamkan kuat-kuat dalam diri kita bahwa Allah menjadikan kita itu berpasangan saling melengkapi, dijadikan berbeda saling melengkapi, saling menyayangi, satu dengan yang lain saling membantu. Tidak Allah jadikan sama semuanya. Allah tidak jadikan semuanya kaya. Bayangkan kalau semua yang hidup di dunia ini kaya, susah kita nyari pegawai, susah kita nyari orang yang bantu kita, susah nanti kita nyari orang yang akan meringankan tugas kita. Begitu juga kalau Allah jadikan dunia ini isinya orang miskin semua, sama-sama kiri misalkan, ya repot nanti, ngelah semua kan repot. Jadi itulah indahnya gambarannya. Ada yang kaya bisa jadi dari kelebihan rezekinya nanti akan mencukupi yang miskin. Ada yang miskin dia bisa memberikan manfaat kepada yang kaya dengan tenaganya, dengan pikirannya dan sebagainya. Itu diantara hikmahnya. Maka selalu ada hikmah di balik penciptaan. Dan sekali lagi, kalau sudah Allah jadikan berpasangan, maka pasangan itu tidak sama, dan tujuan tidak sama itu adalah untuk saling melengkapi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sedikit yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, insyaallah. Sirah keringan ya.